Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di kelas fisika. Hari ini kita akan belajar materi tentang fluida dinamis dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, menerapkan prinsip fluida dinamis dalam teknologi, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah setelah mempelajari materi fluida dinamis, kalian diharapkan mampu menjelaskan prinsip kontinuitas dan prinsip Bernoulli pada fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menganalisis prinsip kontinuitas dan prinsip Bernoulli pada fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menerapkan prinsip kontinuitas dan prinsip Bernoulli pada fluida dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk peta konsep fluida dinamis, yang pertama kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas, kemudian kita akan membahas lagi tentang persamaan Bernoulli dan aplikasi persamaan kontinuitas dan Bernoulli, di mana nanti kita akan membahas tentang bejana berlubang, kemudian penturimeter, baik yang menggunakan manometer ataupun yang tidak menggunakan manometer, dan gaya angkat sayap pesawat, serta yang terakhir adalah tabung pitot. Untuk pembelajaran hari ini akan kita khususkan pada persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan bejana berhubungan. Baik, untuk mempersingkat waktu dan agar waktu kita lebih efektif, silahkan persiapkan buku belajarnya dan kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Perhatikan gambar-gambar berikut. Berikut adalah barang-barang yang di dalam kehidupan sehari-hari mungkin sudah pernah kalian temui, di mana barang-barang ini adalah barang-barang yang memanfaatkan prinsip dan konsep dari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Berbicara tentang fluida dinamis, maka kita berbicara tentang fluida ideal ya, di mana fluida itu terbagi dua. Yang pertama ada fluida ideal dan ada fluida sejati. Untuk fluida ideal, sifatnya yang pertama alirannya steady atau tunak, tetap ya. Kemudian non-viscous, tidak kental, dan incompressible, tidak termampatkan. Sementara untuk fluida sejati, alirannya turbulen, viscous, kental ya, dan compressible, termampatkan. Apa sih maksud dari steady, tidak kental, dan tidak termampatkan? Berikut penjelasannya. Sifat-sifat fluida ideal, alirannya steady atau tunak, itu maksudnya kecepatan di satu titik adalah konstan terhadap waktu. Jadi, kecepatan aliran fluidanya tetap ya, atau konstan. Kemudian tidak kental, artinya adalah aliran fluidanya tidak mengalami gesekan, dan incompressible atau tidak termampatkan terjadi jika fluida yang mengalir tidak mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika fluida tersebut ditekan. Nah, ini maksud dari tidak termampatkan. Kita next. Jenis aliran fluida. Yang pertama ada aliran laminer. Adalah aliran di mana paket fluida meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer adalah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida dengan kecepatan rendah. Kemudian ada aliran turbulen untuk fluida sejati ya. Aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Aliran jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air atau vortex atau turbulen dan terjadi jika kecepatan alirannya tinggi. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Untuk aliran laminer, ini alirannya lurus ya, tidak memotong satu sama lain. Sementara untuk aliran turbulen, ini alirannya berputar begitu. Jadi ada pusaran-pusaran airnya
Atau kalau misalnya di udara, maka ada pusaran-pusaran anginnya, begitu. Kita next. Sekarang kita membahas materi tentang debit. Debit di dalam fisika itu dilambangkan dengan Q besar. Ya, perhatikan gambar berikut. Ada keran yang dibuka sehingga mengeluarkan air. Apabila suatu fluida mengalir dalam sebuah pipa dengan luas penampang A dan kecepatan aliran fluidanya adalah V, maka besar volume fluida yang mengalir melalui penampang tersebut tiap satuan waktu dinamakan debit. Atau secara sederhana, debit itu bisa dikatakan volume fluida per waktu. Sehingga bisa kita rumuskan Q sama dengan volume dibagi waktu. Nah, perhatikan gambar berikut. Anggap pipanya itu berbentuk seperti tabung dengan luas penampang berbentuk lingkaran ya. Di sini luas penampangnya adalah A. Nah, kalau misalnya saya mau menghitung volume dari tabung ini, maka rumusnya adalah V sama dengan alas dikali tinggi. Dengan alasnya adalah luas penampang dan tingginya adalah L. Sehingga rumus ini bisa berubah menjadi Q sama dengan A dikali L dibagi waktu. Nah, L itu anggap saja sebagai jarak yang ditempuh oleh fluida. Ingat konsep gerak lurus beraturan di mana jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, sehingga untuk mencari kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, dalam hal ini, jarak yang ditempuhnya sepanjang L, maka bisa kita ganti kecepatan sama dengan L dibagi waktu. Nah, maka rumus Q ini bisa berubah menjadi Q sama dengan A dikali V. Kenapa bisa begitu? Karena L dibagi T sama dengan V ya. Nah, sehingga rumus debit sama dengan A dikali V. Dengan A adalah luas penampang dari pipanya dan V adalah laju aliran fluida yang ada di dalam pipa tersebut. Ya, ini keterangan rumusnya. Q adalah debit aliran fluida meter kubik per sekon. V adalah volume fluida yang mengalir meter kubik untuk yang V besar ya. Dan V kecil adalah kecepatan aliran fluida dalam meter per sekon. Dan A adalah luas penampang pipa meter kuadrat. T adalah waktu dalam sekon. Nah, ingat sekali lagi, luas penampangnya berbentuk lingkaran. Sehingga A nanti bisa saja menggunakan rumus lingkaran Pi dikali R kuadrat ya. Di mana Pi adalah 22/7 atau 3,14 dan R adalah jari-jari dari penampang pipanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi diingat konsepnya bahwa debit adalah volume fluida per waktu. Kalau kita turunkan lagi rumusnya, maka didapatlah rumus Q sama dengan A dikali V. Ya, ini untuk konsep debit. Sekarang kita masuk ke persamaan kontinuitas atau hukum kontinuitas. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada dua buah pipa dengan luas penampang yang berbeda, kemudian dihubungkan ya. Dan pada pipa ini dialiri air ya. Nah, perhatikan gambar. Untuk pipa pertama, luas penampangnya adalah A1. Untuk pipa kedua, luas penampangnya adalah A2. Ketika air melewati penampang 1, maka dia punya kecepatan V1. Ya. Ketika air melewati penampang 2, maka dia punya kecepatan V2. Nah, sekarang saya ingin tanya, kira-kira menurut kalian besar V1 atau V2? Nah,
Cara menjawabnya seperti ini. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah menyiram tanaman menggunakan selang atau mencuci motor dengan menggunakan selang ya. Nah, coba selang tersebut kalian tekan ujungnya. Bagaimana yang terjadi dengan aliran air yang keluar pada selang? Semakin cepat atau semakin lambat? Iya, jawabannya benar. Semakin cepat. Nah, kenapa bisa semakin cepat? Itu karena luas penampang selangnya kalian perkecil ya, sehingga semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan air yang keluar dari selang tersebut akan semakin besar. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, besar mana antara V1 dan V2? Otomatis pasti lebih besar V2 dibandingkan V1 ya. Pasti kecepatan pada penampang kecil lebih besar daripada kecepatan pada penampang besar. Nah, sekarang kita coba berandai-andai. Kalau misalnya pada penampang besar saya masukkan air 1 liter, yang keluar pada penampang kecil berapa liter? Iya, sama, juga 1 liter. Dimasukkan air 2 liter, maka yang keluar pada penampang kecil juga akan 2 liter. Ya. Nah, maksudnya itu apa? Nah, jadi bunyi hukum kontinuitas itu adalah pada fluida yang tidak termampatkan, hasil kali antara kelajuan aliran fluida dalam suatu wadah dengan luas penampang wadah selalu konstan. Secara sederhana, hukum kontinuitas itu bisa kita simpulkan bahwa debit aliran fluida yang masuk pada penampang 1 nilainya akan sama dengan debit aliran fluida pada penampang 2 ya. Nah, tadi kalian sudah punya rumus debit. Kalau berdasarkan simpulan ini, maka bisa kita simpulkan bahwa Q1 sama dengan Q2. Dengan menggunakan rumus Q sama dengan A dikali V, maka ditemuilah rumusan hukum kontinuitas A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, ini rumus dari hukum kontinuitas ya. Jadi diingat ya, bahwa debit pada penampang 1 nilainya akan sama dengan debit pada penampang 2. Nah, rumus ini juga bisa diturunkan dari hukum kekekalan massa ya. Dengan menganggap bahwa ketika fluida di sini bergerak menempuh jarak delta X1, maka pada penampang kecil juga akan menempuh jarak delta X2 ya. Dengan menggunakan konsep hukum kekekalan massa, maka juga akan ditemukan rumus hukum kontinuitas adalah A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Tapi untuk saya cuma menyampaikan konsep kepada kalian bahwa debit yang masuk sama dengan debit yang keluar ya. Jadi ini diingat konsepnya. Diturunkan dari hukum kekekalan massa pun sama akan menemukan rumus A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Ya. Dengan keterangan rumus dibaca baik-baik. Q1 adalah debit aliran pada penampang 1, Q2 adalah debit aliran fluida pada penampang 2, A1 adalah luas penampang 1 dalam meter kuadrat, A2 adalah luas penampang 2 juga dalam meter kuadrat, V1 kecepatan fluida pada penampang 1, V2 adalah kecepatan fluida pada penampang 2. Nah, untuk satuan A1 dan A2 ini fleksibel ya. Jadi nanti kalau misalnya di soal itu diketahui luasnya dalam cm kuadrat, A1-nya cm kuadrat, A2-nya cm kuadrat,
maka kalian tidak perlu merubah menjadi meter kuadrat. Kenapa? Karena ruas kanan dan ruas kiri itu bisa dicoret ya. Jadi nanti satuannya bisa dicoret. Sekalipun kalian merubahnya ke meter kuadrat, maka hasil akhirnya nanti juga akan tetap sama ya. Nah, ini hubungan kecepatan dan luas. Bagaimana kalau yang diketahui adalah jari-jari? Maka kalian tinggal mengganti rumus luas sama dengan pi dikali r kuadrat. Sehingga untuk A1 sama dengan pi R1 kuadrat dan A2 adalah pi R2 kuadrat. Kalau nilai A di sini kita ganti dengan pi R1 kuadrat, yang A2-nya pi R2 kuadrat, maka kita menemukan rumusan hubungan antara kecepatan dan jari-jari penampang ya. Maka di sini R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali V2. Nah, ini hubungan kecepatan dan jari-jari penampangnya. Bagaimana nanti kalau misalnya yang diketahui adalah diameter? Nah, diameter pun sama ya. Rumusannya sama persis seperti rumusan jari-jari. Kita ganti saja R-nya dengan setengahnya dari diameter. Kemudian kita kuadratkan, maka setengah kuadrat adalah seperempat. Seperempat yang sebelah kanan dan kiri bisa kita coret. Sehingga menghasilkan rumus D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali V2. Nah, rumusnya sejenis ya antara diameter dan jari-jari. Yang atas adalah jari-jari, yang bawah adalah diameter. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau di soal nanti diketahui kecepatan dan luasan, maka rumusnya adalah yang di bawah yang pertama. Kalau yang diketahui kecepatan dan jari-jari, rumusnya seperti ini. Dan kalau diketahui diameter, maka rumusnya seperti ini ya. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Persamaan Bernoulli. Masih berbicara tentang aliran fluida pada pipa, di mana di sini ada dua buah pipa ya, penampang 1 dan penampang 2 dihubungkan namun diletakkan pada ketinggian yang berbeda. Untuk penampang 1 diletakkan pada ketinggian H1 dari tanah atau dari titik acuan, dan untuk penampang 2 diletakkan pada ketinggian H2. Ya. Ketika pada penampang 1 dimasukkan air, maka air tersebut akan mengalir dengan kecepatan V1. Sementara pada penampang 2 kecepatannya adalah V2. Nah, pada penampang 1 akan punya tekanan P1 dan pada penampang 2 akan punya tekanan P2. Nah, sekarang bagaimana persamaan Bernoulli jika kita turunkan dari gambar ini? Ya. Secara umum, asas Bernoulli itu berbunyi bahwa tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling kecil, dan tekanan yang paling kecil adalah pada bagian yang kelajuan alirannya paling besar. Nah, sekarang coba kita ingat lagi pada penjelasan hukum kontinuitas. Untuk penampang kecil kecepatannya besar, untuk penampang besar kecepatannya kecil. Maka kalau berdasarkan gambar ini ya, maka bisa kita simpulkan bahwa V1 pasti nilainya lebih besar daripada V2. Nah, tetapi berdasarkan asas Bernoulli, kalau kecepatannya besar, maka tekanannya kecil. Kalau kecepatannya kecil, maka tekanannya besar. Nah, maka pada penampang 1, tekanannya pasti lebih kecil daripada penampang 2. Nah, konsep ini kalian ingat ya, berdasarkan luas penampangnya. Ya, menelaahnya berdasarkan luas penampangnya.
Hukum Bernoulli merupakan hukum yang berlandaskan kekekalan energi per unit volume pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa fluida pada keadaan tunak, ideal, dan incompressible, jumlah tekanan, energi kinetik, dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Jika ditinjau dari dua tempat, pada penampang 1 dan pada penampang 2, maka hukum Bernoulli dapat dinyatakan dengan total energi mekanik pada penampang 1 nilainya akan sama dengan energi mekanik pada penampang 2. Berdasarkan gambar ini, maka kita bisa menurunkan rumus atau hukum atau persamaan dari hukum Bernoulli. Ya. Jadi perhatikan gambar. Pada penampang 1, air bergerak menempuh jarak delta X1. Dan pada penampang 2, air juga bergerak menempuh jarak delta X2. Ya. Perlu kalian ingat lagi bahwa perpindahan fluida itu pasti ada penyebabnya. Nah, kita anggap saja bahwa yang menyebabkan fluida itu bergerak adalah karena dorongan dari gaya. Sehingga gaya ini akan menimbulkan yang namanya usaha atau kerja yang dirumuskan W sama dengan F dikali delta X ya. Sekarang kalian ingat lagi rumus tekanan. P sama dengan F dibagi A. Sehingga F sama dengan P dikali A. Kalau ini kita masukkan ke sini, ya, maka rumusnya akan menjadi W sama dengan P dikali A dikali delta X. Nah, sekarang kalian lihat. Ini penampang, kemudian di sini delta X. Luas penampangnya A. A dikali delta X adalah volume ya. Nah, maka ini bisa kita rubah rumusnya menjadi W sama dengan P dikali volume. Ya, jadi usaha sama dengan tekanan dikali dengan volume. Nah, karena di sini ada dua penampang, maka ada selisih usaha ya, selisih usaha atau selisih kerja, di mana delta W sama dengan P1 dikurang P2 dikali V ya, atau usaha 1 dikurang dengan usaha 2. Kita cari selisih energinya begitu. Nah, ini bisa kita anggap sebagai energi mekanik 1. Nah, kemudian kita lihat lagi gambar ya. Di sini ada ketinggian, kemudian air itu pasti punya massa, dan dia bergerak dengan kecepatan. Nah, maka air tersebut pasti punya yang namanya energi kinetik dan punya juga yang namanya energi potensial yang disebabkan oleh ketinggian ya, gravitasi begitu. Nah, maka bisa kita simpulkan lagi bahwa delta W sama dengan selisih energi potensial titik 1 dan 2 ditambah dengan selisih energi kinetik titik 1 dan 2. Nah, ini bisa kita sebut sebagai E mekanik 2 ya. Hukum kekekalan energi ya. Tinggal kita samakan saja bahwa energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 ya. Delta W sama dengan delta W. Nah, maka diturunkanlah rumusnya, kurang lebih dapatnya seperti ini ya. Energi potensial itu rumusnya M kali G kali H, dan untuk energi kinetik rumusnya setengah dikali M dikali V kuadrat.
Kita turunkan lagi rumus ini ya dengan membagi semuanya dengan V ya. Ini kita bagi dengan V, maka ini habis. Yang ini kita bagi dengan V, ini juga dibagi dengan V, dibagi dengan V, volume ya, dibagi dengan V. Nah, di mana Rho sama dengan massa dibagi volume. Sehingga rumusnya bisa berubah. Massa bagi volume, ya, maka di sini Rho GH2 min Rho GH1 plus setengah Rho V2 kuadrat min setengah Rho V1 kuadrat. Kita kumpulkan yang satu dengan satu, yang dua dengan dua. Maka ketemulah persamaan Bernoulli P1 ditambah Rho dikali G dikali H1 ditambah setengah dikali Rho dikali V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah dikali Rho dikali V kuadrat ya. Nah, rumus ini kalian ingat ya, turunannya seperti di atas. Tapi yang perlu kalian ingat adalah rumus akhirnya ya. Yang penting kalian paham konsep penurunan rumusnya dari mana. Ini bisa kita sebut sebagai energi ya. Nah, ini bisa disederhanakan untuk menghafalnya ya. P ditambah Rho GH ditambah setengah dikali Rho V kuadrat sama dengan konstan. Artinya sama dengan konstan itu apa ya? Sama dengan seperti yang di atas begitu. Nah, catat saja keterangan rumusnya. P1 adalah tekanan pada penampang 1, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, H1 adalah ketinggian penampang 1, V1 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang 1, P2 adalah tekanan pada penampang 2, H2 adalah ketinggian dari penampang 2, dan V2 adalah kecepatan aliran fluida pada penampang 2. Ya. Jadi rumus hukum Bernoulli, hukum kontinuitas, yang dua itu diingat baik-baik. Kita next. Nah, sekarang aplikasi persamaan kontinuitas dan persamaan Bernoulli, di mana yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah pada bejana berlubang. Ya, perhatikan gambar berikut ya. Di sini teorema Torricelli atau persamaan pada bejana berlubang. Ya. Perhatikan gambar. Ada sebuah bejana. Bejana ini diisi dengan air, kemudian pada sisi bejana berlubang ya. Maka air tersebut akan keluar dari lubang dengan kelajuan V dan akan menempuh jarak sejauh X ya, di mana jarak ini diukur dari dasar bejana ke jangkauan maksimum dari air yang keluar dari lubang begitu. Dari gambar ini ya, menggunakan konsep hukum Bernoulli, maka akan kita ketemukan berapa kecepatan air yang keluar dari lubang dan berapa jarak maksimum yang dapat dijangkau atau dicapai air yang keluar dari lubang tersebut. Ya, sekarang kalian perhatikan gambar. Kita turunkan rumusnya dan nanti kalian ingat rumus akhirnya. Ya, di sini ada dua titik. Titik pertama anggap saja bagian atas air. Kemudian titik kedua adalah lubang. Ya. Rumus hukum Bernoulli P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat.
Dilihat ya, dilihat pada titik 1 ya, karena langsung bersentuhan dengan udara, maka di sini akan ada tekanan udara ya, P1. Titik 2 pun juga bersentuhan langsung dengan udara, maka di sini ada P2 ya. Di mana tekanan udara itu nilainya sama ya, sehingga P1 itu akan sama dengan P2. Maka ini bisa kita coret ya. Rumusnya yang tersisa adalah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan rho GH2 ditambah setengah dikali rho V2 kuadrat. Sekarang lihat lagi gambar. Kalau kalian punya bejana yang besar sekali, drum misalnya, kemudian di sisi drum itu ada kebocoran, lubang kecil begitu. Nah, kira-kira menurut kalian yang terlihat alirannya paling cepat adalah yang keluar dari lubang atau yang turun ya, atau yang turun, yang berkurang. Iya, pastilah yang terlihat sekali gerakannya atau kecepatannya adalah yang keluar dari lubang. Sementara kecepatan air yang berkurang yang di atas titik 1 ini seolah-olah seperti tidak bergerak, tetapi lama-kelamaan akan habis ya. Jadi yang pada V1 seolah-olah dia tidak bergerak. Maka bisa kita misalkan kecepatan pada titik 1 ini sama dengan 0 ya. Nah, ini bisa kita coret di rumus. Sehingga rumus akhirnya adalah rho GH1 sama dengan rho GH2 sama plus ya, setengah rho V2 kuadrat. Rho-nya kita coret saja. Kemudian kumpulkan H dengan H. Maka di sini GH1 ini pindah ruas menjadi minus GH2 sama dengan setengah V2 kuadrat. Keluarkan saja yang G ya. G dalam kurung H1 min H2 sama dengan setengah V2 kuadrat. 2 kalikan ke samping, maka V2 kuadrat sama dengan 2 dikali G dalam kurung H1 min H2 ya. Kita lihat gambar H1 ini, H2 ini ya. Jadi H1 diukur dari bawah sampai permukaan airnya dan H2 adalah diukur dari dasar ke lubang ya. Sehingga kalau H1 dikurang H2 hasilnya adalah H yang di atas lubang ya. Maka ini bisa kita sederhanakan rumusnya menjadi V2 kuadrat sama dengan 2GH. Ya, maka V2 sama dengan 2GH baru kita akarkan. Nah, ini adalah rumus kecepatan air yang keluar dari lubang ya. Maka bisa kita gunakan rumus ini. V sama dengan akar 2GH. Kecepatan air yang keluar dari lubang ya. Di mana G sama dengan percepatan gravitasi nilainya 10 meter per sekon kuadrat dan H adalah ketinggian air di atas lubang ya. Tinggi air di atas lubang. Nah, ini diingat. Ini harus dalam meter ya. Tinggal masukkan rumus V sama dengan akar 2GH. Sekarang sudah ketemu rumus kecepatan air yang keluar dari lubang. Bagaimana dengan jarak mendatar maksimum? Ya, di sini kita sudah punya rumus bahwa V ini adalah akar 2GH. Jadi kecepatan air bergantung dari ketinggian di atas lubang. Semakin tinggi air yang ada di atas lubang, maka kecepatannya akan semakin besar ya. Coba saja kalian lakukan praktikum di rumah misalnya. Ini ada botol aqua.
kalian isi air. Kalian kasih saja lubang begitu. Nah, begini. Kira-kira yang paling cepat pancarannya yang mana? Pasti yang paling bawah. Nah, begitu. Maka airnya akan keluar seperti ini. Ya. Semakin tinggi H-nya, maka kecepatannya akan semakin besar begitu. Nah, sekarang kita coba menurunkan rumus X. Ingat konsep gerak parabola ya, atau gerak jatuh bebas. Di sini airnya jatuh ya, jatuh bebas anggapannya. Maka waktu yang diperlukan air untuk sampai ke tanah ya, atau menyentuh tanah di sini itu sama dengan menggunakan rumus H2 sama dengan V dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Tetapi V-nya yang searah sumbu Y. Sementara untuk kecepatan air yang keluar dari lubang ini searah sumbu X. Maka ini bisa kita hilangkan sehingga H2 sama dengan setengah GT kuadrat, maka T sama dengan akar 2H2 per G. Nah, ini adalah waktu air mencapai tanah ya, atau menyentuh tanah begitu. Nah, sekarang ingat rumus GLB. GLB bahwa X sama dengan V dikali T. Ya. Tadi V-nya dapat akar 2GH, kemudian waktunya adalah 2H2 per G. Ya, kenapa bisa menggunakan GLB ya? Karena pada sumbu X di gerak parabola itu berlaku GLB. Sementara pada sumbu Y berlaku GLBB ya. Kalau GLB rumusnya hanya X sama dengan V dikali T. Sekarang kita selesaikan rumusnya. 2 kali 2, 4 ya. Maka ini akar 2 kali 2, 4. Kemudian G, H, H2 per G. Nah, ini bisa dicoret. Akar 4, 2. Maka bisa kita keluarkan 2 akar H dikali H2. Ya, ini X. Nah, maka rumusnya adalah ini. Ya. Tinggal dilihat H adalah yang di atas lubang dan H2 adalah yang di bawah lubang ya. Jadi misalnya seperti gambar itu ada bejana begitu. Kemudian ada lubang. Ini diisi air sampai penuh misalnya. Maka untuk mencari nilai X di sini tinggal kalian lihat H di atas lubang berapa, H yang di bawah lubang berapa. Kalian kalikan, kemudian diakarkan, baru dikali dengan 2. Ya. Itulah rumus menghitung jarak mendatar maksimum yang dapat dicapai oleh air. Begitu. Ingat sekali lagi, rumusnya adalah X sama dengan 2 akar H di atas lubang dikali dengan H di bawah lubang ya. H dalam meter. Nah, itu diingat. Jadi rumusnya ini. Nah, kurang lebih seperti itu konsep dari hukum kontinuitas, persamaan Bernoulli, dan aplikasinya pada bejana berlubang. Sekarang kita coba beberapa contoh soal. Ya, perhatikan gambar berikut. Suatu zat cair dialirkan melalui pipa seperti pada gambar. A1 6 cm kuadrat, A2 3 cm kuadrat, serta laju aliran zat cair pada penampang 2, berarti V2 ya, nilainya 4 meter per sekon. Pertanyaannya adalah besar laju aliran zat cair pada penampang 1, yang ditanya adalah V1. Maka langsung saja kita jawab, A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita masukkan angkanya karena sudah sama cm kuadrat dengan cm kuadrat, maka langsung saja
6 cm kuadrat dikali V1 yang ditanya sama dengan 3 cm kuadrat dikali dengan 4 meter per sekon. Nah, ini maksud saya yang tidak perlu dirubah ke meter kuadrat, karena sentimeter dengan sentimeter kuadrat itu bisa dicoret ya. Maka hasilnya adalah 6pi1 sama dengan 3 kali 4, 12 meter per sekon, sehingga V1 sama dengan 12 dibagi 6 meter per sekon, maka hasilnya adalah 12 bagi 6, 2 meter per sekon. Bagaimana? Mudah kan? Saya yakin kalian pasti bisa. Kita next. Sekarang yang diketahui adalah diameter ya. Air mengalir pada suatu pipa yang diameternya berbeda dengan perbandingan 1:2. Berarti pada penampang satunya 1, pada penampang 2-nya 2, begitu ya. Jika kecepatan air yang mengalir pada bagian pipa besar, berarti V2, karena penampangnya lebih besar, 4 meter per sekon, maka besar kecepatan air pada pipa kecil, V1. Berapa? Langsung saja kita jawab. D1 kuadrat kali V1 sama dengan D2 kuadrat kali V2. D1-nya 1 kuadrat, V1 yang ditanya, kemudian D2-nya 2 kuadrat, V2-nya 4. Ya, maka ini 1 dikali V1 nilainya tetap V1 sama dengan 2 kuadrat 4 kali 4, 16. Maka 16 meter per sekon. Ini jawabannya. Ya. Mudah dipahami ya. Saya yakin kalian pasti bisa. Kalau yang diketahui nanti jari-jari, tinggal ganti saja D dengan R ya. Kita next. Sekarang perhatikan soal berikut. Pipa dengan luas penampang 15 cm kuadrat disambung dengan pipa lain dengan luas penampang 5 cm kuadrat. Keduanya dalam posisi horizontal, ketinggiannya sama. Apabila kecepatan air pada pipa besar 1 meter per sekon dengan tekanan 10⁵, maka tekanan pada pipa kecil adalah, kita lihat dulu yang besar itu yang 15, maka di sini A1 sama dengan 15 cm kuadrat. Kemudian yang kecilnya 5 cm kuadrat. H-nya sama ya, H1 sama dengan H2 karena ketinggiannya sama. Kecepatan aliran air pada pipa besar V1 sama dengan 1 meter per sekon. Tekanannya P1 10⁵ Newton per meter kuadrat. Pertanyaannya adalah tekanan pada pipa kecil ya, P2. Oke. Dari yang diketahui ini, yang belum ada nilainya adalah berapa V2-nya. Ya. Maka ini bisa kalian hitung dengan rumus hukum kontinuitas ya. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Maka V2 sama dengan A1 kali V1 dibagi A2. Sama dengan 15 kali 1 dibagi 5. Hasilnya adalah 3 meter per sekon. Kita sudah punya nilai V2 ya. Maka langsung masuk rumus hukum Bernoulli. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Karena dikatakan ketinggian sama, maka ini habis. Ya. Kita masukkan saja angkanya. P1 10⁵ itu sama dengan 100.000 ya. Nolnya ada 5. Tulis saja 100.000.
ditambah setengah, rho-nya 1000, dikali V1, 1 kuadrat. Sama dengan P2 ditambah setengah kali 1000, V2-nya 3 kuadrat. Hitung saja, 100.000 tambah 1000 dibagi 2, 500, sama dengan P2 tambah 3 kuadrat, 9, kali 1000, 9000, dibagi 2, 4500 ya. Di sini 4500. Kita jumlahkan saja ini, 100.500 sama dengan P2 tambah 4500, maka P2 sama dengan begini, dikurang 4500 ya. Maka hasilnya adalah 96.000 Pascal ya, atau Newton per meter kuadrat. Nah, ini kalau misalnya kita mau ubah jadi pangkat 5, boleh hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 0,96 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Pascal dengan Newton per meter kuadrat itu sama saja. Kita next. Masih tentang hukum kontinuitas. Fluida ideal mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang A meter kuadrat. Kemudian fluida mengalir melalui dua pipa yang luas penampangnya lebih kecil seperti gambar. Kecepatan fluida pada pipa yang luas penampangnya 0,75 A meter kuadrat adalah. Konsepnya sama saja. Ini titik cabangnya di sini ya. Ingat debit masuk sama dengan debit keluar. Yang masuk Q1, yang keluar Q2 dan Q3. Maka debit masuk sama dengan debit keluar ya. Debit masuk sama dengan debit keluar. Yang keluarnya ada 2. Berarti kan Q2 ditambah Q3. Ya, rumusnya tadi A kali V1 begitu. Kemudian A2 dikali V2 tambah A3 dikali V3. Nah, karena A-nya dalam A begitu ya, maka A1-nya A, kecepatannya 2 meter per sekon, sama dengan A2-nya 0,5 A. 0,5 A, kemudian V2-nya 3. Ditambah A3-nya 0,75 A dikali V3. Ini yang ditanya. Nah, A dengan A dicoret semua. Ya, maka hasilnya 2 sama dengan 3 dikali 0,5, 1,5 ditambah 0,75. V3. Pindahkan yang 1,5. Jadi 2 dikurang 1,5 ya. 2 dikurang 1,5 sama dengan 0,75 V3. Sama dengan 0,75 V3. Sehingga V3 sama dengan 0,5 dibagi 0,75. Hasilnya adalah 0,67 meter per sekon. Kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar. Sebuah bak penampung berisi air setinggi 1 meter, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dan pada dinding terdapat lubang kebocoran. Lihat gambar. Tentukan yang pertama adalah kelajuan air yang keluar dari lubang tersebut, dan yang B adalah jarak mendatar maksimum yang dicapai oleh air. Kita telaah dulu gambarnya ya. Dari lubang ke bawah itu tingginya 0,2 meter. Kalau dalam airnya 1 meter,
maka dari lubang ke atas adalah 1 dikurang 0,2 ya. Maka di sini hanya sama dengan 0,8 meter. Sehingga untuk menjawab yang A, V sama dengan akar 2GH sama dengan akar 2 dikali 10 dikali 0,8 sama dengan 0,8 kali 10 itu 8 kali 2 16. Akar 16 sama dengan 4 meter per sekon. Itu yang A. Yang B, kita langsung juga menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H di atas lubang dikali H di bawah lubang. Sama dengan 2 akar H di atas lubang 0,8 di bawah lubang 0,2. Sama dengan 2 akar 0,16. Sama dengan 2 dikali 0,4. Atau sama dengan 0,8 meter. Nah, kurang lebih seperti ini menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan bejana berlubang ya. Jadi V sama dengan akar 2GH dan X sama dengan 2 akar H di atas lubang dikali H di bawah lubang. Masih tentang soal bejana berlubang, air dalam bak setinggi 0,2 meter terletak 5 meter di atas permukaan tanah. Di dasar bak terdapat lubang, jadi tepat di dasar baknya terdapat lubang sehingga air memancar keluar dan jatuh di permukaan tanah pada jarak R. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berapa nilai R ya? Langsung saja kita jawab, R sama dengan X ya. Maka R sama dengan 2 akar H di atas lubang dikali H di bawah lubang. Dilihat saja, di atas lubang hanya sebesar 0,2 ya. Maka ini 0,2. H di bawah lubangnya 5. Maka di sini 5. Sama dengan 2. 0,2 kali 5 itu 1. Akar 1 adalah 1. Kali 2 nilainya 2. Sama dengan 2 meter. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Saya yakin kalian pasti bisa ya. Oke, sekarang perhatikan soal seperti ini. Arya mengisi ember yang memiliki kapasitas 2 liter. Jadi ember ini volumenya sama dengan 20 liter. Kalau diisi penuh dengan air. Dari sebuah keran seperti gambar berikut. Jika luas penampang keran yang diameternya D2 adalah 2 cm kuadrat, jadi luas penampang keran yang di sini sudah diketahui ya, nilainya sebesar 2 cm kuadrat. Kita rubah ke meter kuadrat dulu, berarti 2 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Dan kecepatan airnya adalah 10 meter per sekon. Pertanyaan yang pertama adalah debit air yang keluar, Q. Dan pertanyaan yang kedua, berapa waktu yang diperlukan Arya untuk mengisi penuh ember tersebut? T yang ditanya. Kita hitung dulu yang A. Debit airnya berapa yang keluar dari keran? Q sama dengan A dikali V. A-nya 2 kali 10 pangkat minus 4 kali 10 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3. Di sini kan pangkat 1 ya. Utang 4, tabungan 1, berarti minus 3 meter kubik per sekon. Kalau sudah dapat nilai debitnya ya, artinya air yang keluar dari keran itu debitnya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per detiknya ya. Sementara embernya 20 liter. Nah, 20 liter ini kita rubah dulu ke meter kubik ya.
1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Atau 1 liter sama dengan 10 pangkat minus 3 meter kubik. Ya, sehingga bisa kita rubah 20 kali 10 minus 3 meter kubik. Kalau sudah, maka yang B adalah menghitung waktunya, berapa volume dari embernya dibagi dengan debitnya ya. Volumenya 20 kali 10 minus 3 dibagi dengan debitnya 2 kali 10 minus 3. Nah, 20 dibagi 2, 10 detik. Artinya dalam 10 detik, Arya mampu memenuhi ember tersebut dengan air yang keluar dari keran. Nah, sekarang saya punya tugas untuk kalian ya. Di sini ada 3 buah tugas. Yang pertama terkait dengan hukum kontinuitas. Yang kedua juga hukum kontinuitas. Dan yang ketiga adalah aplikasi dari hukum kontinuitas dan persamaan Bernoulli ya. Silahkan dikerjakan. Setor tugas seperti biasa dalam bentuk PDF ke WhatsApp saya. Dan deadline tugas seperti yang saya sampaikan pada grup kelas masing-masing. Silahkan dipelajari baik-baik materinya, konsepnya dipelajari, contoh soalnya dilihat baik-baik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan singkat dari video sederhana yang saya buatkan untuk kalian ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.